Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ilham Kreatif. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tampilan interface dari Revit secara garis besar yang biasanya sering dipakai dan muncul di lembar kerja Revit. Baik, seperti kita lihat, ini adalah tampilan pertama. Ketika kita buka aplikasi Revit, tampilan seperti ini. Saya menggunakan Revit versi 2018 ya. Seperti kita lihat, di sini ada project dan families. Jadi kalau di Revit ya, perlu saya sampaikan bahwasanya di Revit itu pekerjaannya dibagi menjadi dua pekerjaan ya. Pekerjaan project, yaitu induk dari pekerjaannya. Kemudian di dalam induk pekerjaan ini memiliki sub item-item atau template model. Nah, yang bisa dikatakan sebagai families. Jadi kita bisa mengerjakan per item sub pekerjaannya. Contoh kayak bikin pondasi tapak, kita bisa membuatnya di families. Nah, kemudian setelah kita buat template pondasi menerus, kita masukkan ke dalam project besar kita. Nah, itu bedanya. Jadi dalam sebuah project itu memiliki komponen-komponen families tambahan, baik itu bawaan dari Revit maupun families yang kita buat secara mandiri. Oke. Untuk pemula, awalannya adalah kita klikkan new di sini. Nah, di sini tampilan template. Kalau misalnya kalian tidak muncul seperti ini, silahkan nonton di video saya sebelumnya, yaitu bagaimana menampilkan template yang hilang. Nah, itu ada di video sebelumnya. Di sini kita coba aja menggunakan template arsitektural, karena ini kita hanya menjelaskan interface saja. Interface, kita klikkan OK saja. Oke, kita tunggu. Baik, ini adalah tampilan muka dari Revit. Secara garis besar, semua versi Revit memiliki tampilan sama. Hanya di tampilan interface ketika membuka awalan pembukaan saja itu yang mungkin sedikit berbeda. Baik, yang pertama di sini adalah seperti kita lihat di atas. Ini adalah quick access toolbar ya. Quick access toolbar ini memiliki fungsi sebagai perintah cepat yang dimana bisa kita kustomisasi dengan cara klik di pojok kanan ini. Kita bisa menampilkan ya, ini adalah quick access toolbar. Nah, contoh kita ingin menghilangkan shape, kita klik aja shape-nya, maka akan hilang. Kita tampilkan lagi ya. Seperti ini quick access toolbar. Kemudian yang kedua, di sini ada menu tabs. Di sini ada menu tabs. Di sini ada menu tabs. Seperti kita lihat di sini menu tabs. Menu tabs ini merupakan bagian yang mengelompokkan disiplin-disiplin ilmu. Menu tabs ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengelompokkan tools-tools berdasarkan disiplin ilmunya. Contoh di sini arsitektur, maka yang akan tampil di sini toolsnya adalah arsitektural. Kemudian struktur ya, bisa kita lihat sendiri, beam, balok, wall dinding ya. Kemudian kolom, di sini dinding berbeda dengan dinding arsitektur. Kalau misalnya di sini ini dinding arsitektur, dan dia akan hanya terbaca di disiplin tampilan untuk
disiplin ilmu arsitektur. Di sini struktur, dindingnya khusus untuk struktur, kemudian floor, ya, lantainya apakah floor struktural atau floor arsitektural. Ya, di sini ada truss, ya, kuda-kuda, brace, ya, beam system, isolated, ya, di sini pondasi, apakah pondasi menerus atau pondasi tapak. Kemudian di sini reinforcementnya dan macam-macam, ya. Ada sistem, insert, annotate, analyze, missing site, ya. Biasanya di sini sistem ini untuk kegiatan plumbing. Kemudian insert di sini biasanya untuk menampilkan tambahan atau memasukkan model ke dalam workspace kita, ya. Kemudian annotate, ya, maaf, di insert ini juga ada namanya Revit link IFC, ya. Jadi dari disiplin ilmu yang lain, ya, dari dua pekerjaan yang berbeda bisa digabungkan ke dalam satu project dengan menggunakan Revit link seperti ini. Kemudian di sini ada annotate, ya, di sini untuk pengaturan dimensi, ya, seperti kita lihat di sini, dimension, alignment, linear, angular, radial, dan segala macamnya. Analyze, ya, di sini menu tabnya analyze, ya, kita lihat sendiri di sini, ya. Ini mungkin tingkat lanjut, nanti akan kita bahas. Meshing and site ini biasanya digunakan untuk membuat bentuk permukaan, ya, meshing site, topo surface. Kemudian di sini ada set komponen, kita bisa menambahkan pohon, kolaborate. Nah, ini untuk tingkat selanjutnya mungkin bisa kita sampaikan di lain waktu. Nah, di sini ada view, ya, kita untuk menampilkan potongannya, section and call out. Kemudian plan view, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, ya, pertemuan, ya, di video selanjutnya. Manage, ya, ini yang biasa digunakan adalah yang sering dipakai project unit untuk mengubah satuan di dalam lembar kerja kita. Ini biasa digunakan, ya. Kemudian juga project information ini untuk mengubah status pekerjaan kita, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada sheet, kita bisa secara otomatis mengubah data dari project informations. Kemudian ada tambahan add-ins, Enscape, ya, untuk renderingnya, dan modify untuk modifikasi garis atau bentuk, ya. Itu dari menu tabs, ya. Kemudian di sini ada toolbar, ya. Di dalam menu tab ini terdiri toolbar yang dimana ditunjukkan dengan bentuk icon, ya. Seperti kita lihat di sini, masing-masing menu tabs memiliki disiplin keilmuannya sendiri dan juga toolsnya yang berbeda-beda. Ini namanya toolbar, ya, namanya toolbar. Kemudian di bawahnya ini ada panel title. Ini masuk merupakan bagian dari menu tabs. Namun yang membedakan adalah menu tabs ini memiliki kumpulan dari toolbar, ya, menjadi digabungkan menjadi satu wadah, dan kemudian di dalam wadah itu sendiri dikelompokkan kembali berdasarkan fungsinya. Nah, itu adalah panel title. Ini select, bold, circulation, model, room area, opening, datum, work plan. Ya, ini panel title. Kemudian yang kita lihat di tengah ini adalah working area, ya, working area di mana tempat kita bekerja, ya. Kalau kalian lihat di sini ada bulat, ya.
Bulatan-bulatan ini merupakan default dari Revit sendiri sebagai bentuk simbol penunjuk arah utara, kemudian timur, barat, dan selatan. Jadi nanti kita akan bahas di selanjutnya. Dalam Revit ini sendiri, dalam proses pekerjaan pembangunan gedung atau rumah itu, ketika kita membuat tampilan 2D rumah satu lantai atau dua lantai, maka akan secara otomatis kita bisa merotetnya atau mengambil bentuk fasad tampilan depan ya, dengan masuk ke dalam lembar kerja lembar utara ya, nanti akan terlihat fasad bagian depan. Begitu juga dengan sebaliknya, untuk fasad sebelah kanan bisa melihat lembar kerja di lembar timur ya, nanti akan saya tampilkan sendiri. Kemudian di bawah sini ya, ini adalah status bar ya, status aplikasi Revit kita sendiri ya. Nah, sudah semua dari penjelasan secara umum tampilan dari Revit ini. Kemudian ada tambahan lagi dalam Revit ya, untuk mempermudah pekerjaan. Biasanya seorang drafter atau yang menggunakan Revit itu mengaktifkan fitur yang namanya Properties dan Project Browser. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kita bisa masuk ke tab menu, kita masuk ke View, kemudian di pojok kanan atas ini ada namanya User Interface. Kita bisa klik ya. Di sini yang sering digunakan dan penting sebenarnya untuk ditampilkan untuk mempermudah agar tidak terjadinya miss ya, yaitu Project Browser ya. Ini tampilannya Project Browser. Kemudian ada Properties ya, ini Properties. Dua komponen ini sangat penting untuk ketika kita mulai menggambar. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan Properties dulu. Nah, dalam Properties ini ya, kita dapat mengetahui bentuk, size ya, ukuran, kemudian posisi dari objek itu sendiri. Kemudian kita bisa modifikasi objek itu. Contoh, di sini saya coba untuk membuat dinding. Nah, di sini dinding akan tampil di menu Properties ya. Dinding yang kita pakai adalah dinding basic wall, dan ini bisa diganti. Nah, basic wall ya, basic wall ini bisa kita ganti ya berdasarkan keinginan kita, dan dari Revit sendiri sudah menyiapkan. Namun jika kita memiliki keinginan sendiri, kita bisa modifikasi. Caranya kita bisa klik edit type. Nah, di sini di menu ini kita bisa membuat dinding baru ya dengan cara duplikat. Nanti kita akan pelajari itu di video selanjutnya. Oke, lanjut saja. Dari menu Properties ini kita bisa mengubah posisi dari dinding itu sendiri. Contoh di sini base constraint level 1, artinya ini dindingnya itu dasarnya itu adalah dari lantai 1. Kemudian top constraint di sini unconnected ya. Nah, jadi tidak tersambung, artinya unconnected height-nya tidak dituliskan level 1 atau level 2, tapi dia mengambil ukuran 8000 ya. 8000 kita lihat dulu di sini satuannya apa. Dia menggunakan milimeter, berarti dia 8 meter. Kita bisa ubah ya, ubah satuannya. Cukup mudah, ketikkan UN saja di keyboard kalian. Nah, ini kita bisa ubah jadi meter ya. Kita klik OK.
Nah, dia akan terubah seperti ini ya. Kemudian selanjutnya di samping saya di sebelah kanan, di kanan monitor kalian, di sini ada project browser. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi di project browser ini sebagai apa ya, directory hasil kerja kita. Jadi dalam project kita ini terdiri atas beberapa tempat lembar kerja. Contoh di sini dibagi menjadi floor plan ya, perencanaan lantai, ceiling ya, ceiling plan, kemudian elevation ya, legend, schedules, sheet, families, group, private link ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, saya geser saja ke sini biar lebih jelas ya. Di sini floor plan level 1 artinya pekerjaannya ini berada di level 1. Artinya ketika kita membuat dinding di lembar work plan kita ini ya, dia akan berada di level 1 di lantai 1. Nah, jika kita beralih ke lantai kedua, kita bisa mengklik di floor plan lantai 2. Nah, ini floor plan lantai 2. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah ini benar di level 2 atau masih di level 1? Kita bisa melihat di status project kita di atas ini, level 2, atau kalian juga bisa melihat di menu view, di tab menu view, kemudian kita bisa close saja hidden di sini. Close hidden, ya ini fungsinya untuk menutup semua layar yang sekiranya tidak digunakan. Contoh jika kita mengklik ini ada 2 ya. Ketika kita klik close hidden, maka project yang level 1 tadi yang tidak aktif itu akan hilang dan memunculkan satu saja lembar kerja yang aktif, yaitu level 2 ya. Nah, kita juga bisa lihat di sini di project browser di mana lembar kerja yang aktif adalah huruf yang memiliki ketebalan yang berbeda ya. Kemudian di sini ada elevation, building elevation ya. Di sini untuk menampilkan tampilan fasad ya, fasad dari tampilan depan, samping, kanan, belakang ya. Kalau misalnya kita lihat di sini east ini artinya tampilan kanan ya, timur di sini. Kemudian north ini adalah utara, artinya tampilan tampak depan. South ini tampilan tampak belakang. West ini tampilan tampak kiri ya. Kemudian schedule quantities ini nanti akan muncul sheetnya ketika kita membuat schedule time ya, di menu view ya, masih di menu view, kemudian di schedule. Nah, ketika kita memasukkan sheet ini maka akan muncul sheet baru di schedule atau quantities. Adapun sheet ini tempat dimana kita menaruh sheet kerja kita. Sheet kerja itu maksudnya ketika kita memiliki kop lembar kerja, kita bisa memasukkan di sheet ini. Kemudian kita drag and drop gambar kerja kita dari level 2 ini. Contoh, kita tarik saja langsung ke sheet kop gambar yang kita sudah buat, dan akan secara otomatis skalanya akan terbaca dan langsung di sheet atau di kop gambar tersebut. Kemudian families ya, jadi apapun families template yang kita buat itu akan masuk di menu families ini. Nah, jadi ini families yang default sudah memang ada dari Revit-nya, dan kemungkinan kalau misalnya kita tambahkan sesuatu, contoh kita bikin dinding ya kan, atau pondasi, nanti akan masuk di families ini
ya. Kemudian ada Revit Link. Ya, Revit Link ini ketika kita punya project seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita ingin memasukkan pekerjaan disiplin ilmu yang lain, maka menggunakan Revit Link di tab menu insert, kemudian di toolbar link Revit. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan yang mungkin panjang lebar. Setidaknya semoga penjelasan ini bisa bermanfaat ya, termasuk juga penjelasan-penjelasan umum yang mungkin dari video-video channel YouTube yang lainnya mungkin belum sempat untuk disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Ilham Kreatif ya. Jangan lupa di like, kemudian di subscribe, dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya biar nanti ketika ada video baru kalian tidak tertinggal dan bisa mengikuti ilmu yang mungkin bermanfaat insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.